Kesalahan-kesalahan aku ketika aku kuliah sebagai seorang perempuan. Ini aku mau ngobrolin nggak spesifik satu jurusan, tapi secara general sebagai seorang perempuan versi aku ketika aku kuliah dulu, dan hopefully ini bisa manfaat untuk kamu. So hi, perkenalkan aku Kori, aku adalah freelancer interior design, dan kali ini aku mau ngebahas tentang gimana ya aku ketika aku kuliah sebagai seorang perempuan. Tapi hal ini nggak untuk spesifikasi jurusanku dulu, ini lebih ke personal diriku untuk kamu perempuan yang mungkin di usianya belasan ya, sekitar 18, 19 sampai beranjak 20-an lagi kuliah. Dan aku ngerasa ketika aku kuliah dulu ada hal yang paling utama yang aku lakukan itu keliru sebagai seorang perempuan adalah tentang fokusku yang kurang tepat. Ketika kuliah itu tuh biasanya yang aku rasain ya, itu tuh momen ngerasa kayak oke, gue udah di fase menuju dewasa nih. Udah mulai belajar lebih independen, dalam arti secara pembelajaran pun ya kita udah nggak dikejar-kejar guru. Kalau dulu zaman sekolah, apalagi mungkin SMA gitu ya, at least kita kalau ada tugas nggak ngerjain tuh kita bisa dikejar-kejar sama gurunya. Kori mana nih tugasnya? Mana tugasnya? Udah belum? Kerjain dulu, kerjain sampai mungkin besoknya ditanyain lagi. Ayo kapan? Ayo kumpulin kayak gitu. Kayak dikasih waktu terus gitu untuk kumpulin. Tapi kuliah nggak kayak gitu kan. Kuliah tuh bukan dosen yang ngejar kita, tapi kita yang ngejar dosen. Dosen itu bukan tipe yang kalau anaknya nggak ngerjain, mana sini tugasnya, tapi lebih ke oh ya udah lo nggak ngerjain gitu. Dan ini terjadi nggak hanya di satu dosen, tapi di beberapa dosen. Dan aku mungkin kalau secara point of view ku ya, aku bisa bilang mayoritas dosenku bukan tipe yang nanyain kamu mana tugasnya, tapi lebih kayak ya udah lo udah gede, lo udah punya tanggung jawab dong, jadi gue nggak perlu remind lo lagi. Kecuali memang kalau misalnya tugas-tugas itu nge-remind itu dalam arti oke, kita ada tugas ini seminggu lagi dikumpulin ya, oke 3 hari lagi dikumpulin ya, tapi bukan yang dikejar-kejar untuk mana tugasnya, gak begitu dong. Kamu pengalamannya gini juga nggak? Nah dari situ tuh sebenarnya aku ngerasa kita tuh terbentuk untuk kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Aku ngerasa ketika aku kuliah ada beberapa hal yang aku salah fokus gitu, apalagi yang namanya perempuan ketika fase-fasenya kita kayak falling in love. Aku pengen ngomongin kayak gini karena jujur aku nggak bisa bilang ini sesuatu hal yang buruk atau apa, tapi ya udah ini namanya juga pengalaman. Tapi aku jujur bobrok banget ketika kuliah waktu di fase-fase aku falling in love. Jadi fasenya itu aku kayak mikirinnya laki-laki terus, mikirinnya gimana ya, oh dia udah pacaran nih, gue belum, gue cari cowok deh. Ada fasenya ngelihat kuliah tuh pasti ada tuh pasangan yang apa-apa tuh berdua mulu, padahal mungkin beda jurusan, tapi kayak berdua aja mulu, kayak gak punya temen gitu mereka. Tapi ya begitu, ada fasenya. Padahal kalau aku pikir sekarang, ya emang kenapa sih, biasa aja kali ngelihatnya gitu. Bahkan bisa jadi orang yang pacaran itu mereka tuh punya hal-hal yang sebenarnya mereka nggak bisa involve lagi dirinya untuk explore dirinya lagi karena udah terbelenggu sama perasaan antar si perempuan dan laki-laki ini gitu loh. Tapi yang aku remind ke diriku sendiri dan mungkin untuk kamu ya, aku minta kalau mungkin kamu lagi di fase yang apa-apa tentang percintaan, hopefully ini bisa merubah pikiran kamu bahwa you have to focus on yourself. You have to focus to upgrade yourself, update your value supaya kamu tuh lebih baik lagi gitu. Karena pada dasarnya ketika kuliah kamu fokus ke laki-laki gitu ya, kamu tuh udah fokus ke hal-hal yang kurang tepat. Belum tentu laki-laki itu nanti akan jadi pendamping kamu, karena banyak ceritanya di teman-teman aku juga yang kuliah tuh pacaran sama siapa, udah berapa tahun nikahnya sama siapa, terus belum fase move on-nya yang harus nangis-nangis dulu, nemenin nangis-nangis dulu, dengerin ceritanya gitu. Jadi aku bersyukurnya adalah aku tipe yang pada saat move on itu aku bisa heal myself itu sendiri gitu, sama Tuhanku sih, pasti sama Allah, cerita dan sebagainya gitu. Jadi gue sholat taubat, gue kayak minta maaf sama Allah, kayak ya udah gue udah melakukan hal yang salah gitu kan. Nah tapi dari situ aku belajar bahwa kayaknya kalau kamu yang lagi kuliah, fokus ke on yourself deh. Apalagi sekarang kan udah momennya kita bisa show off kreativitas kita di Instagram, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Kamu share dengan kreativitas yang kamu milikin, karena sekarang udah bukan momennya kamu sharing tentang percintaan kamu dan lain sebagainya. Kita udah bisa ngeliat buktinya ya say, kalau misalnya kamu ngelakuin hal-hal kayak gitu
gak lama nanti kamu berantem lah sama pasangan kamu, putus lah sama pasangan kamu, bahkan yang udah nikah pun jadi divorce lah segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita nge-share kreativitas, apa hasilnya? Kita jadi naik value, kita jadi update diri kita jadi lebih keren, kita jadi lebih kayak sesuatu hal yang mungkin gue nggak compatible di situ, tapi tiba-tiba gue kompeten ternyata di situ. Jadi apa jawabannya? Update yourself, diri kamu, your skill, your attitude, your public speaking gitu ya. Karena sekarang udah momennya tuh kreatif gitu. Momennya kita harus kreatif, naikin sesuatu hal untuk diri kita sendiri. Nih kita bisa apa nih gitu. Nah, kamu cari di situ, kamu naikin lagi value kamu. Please yang lagi fokus sama laki-laki, simpan aja deh, karena menurutku dan udah banyak kejadian juga ketika kita fokus sama diri kita pun akan attract, kita akan menarik laki-laki yang memang value-nya baik juga sama kayak kita, bahkan mungkin more than ourselves gitu kan, hopefully insyaallah gitu. Jadi percayain aja bahwa kamu tuh gak sia-sia untuk update diri kamu percaya bahwa hal itu bisa menambah hal yang indah lainnya, dan emang nantinya akan nge-attract orang-orang yang memang satu value sama kamu. Tapi gak jarang kita akan nge-attract-nya itu bahkan lebih dari kita gitu. Jadi kita pun belajar dari orang-orang tersebut. So hopefully video ini membantu. Kalau misalnya kamu suka video kayak gini, kindly to subscribe here. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kamu juga bisa komen di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Dah.